memang inilah salah satu indikator lelaki yang lemah ya. Mau nggak mau kita harus bilang lelaki yang lemah. Baik, pertanyaan kedua ditanyakan salah satu penanya yang merahasiakan sekali lagi namanya, dan ini memang salah satu kode etik kita di dalam tayangan Solusi Keluarga. Dan pertanyaannya dibuka dengan kalimat, "Iya Om." Nah, saya dipanggil Om loh. Kali ini alhamdulillah ya. "Iya Nak, keponakan nih manggil saya Om. Saya samarkan nama saya, panggil aja Sarah." Ya, ini nama Sarah bukan nama asli berarti karena dia minta disamarkan. "Kami dari mulai menikah, suatu hari kami berdua tinggal di rumah saya. Tapi waktu itu ibu suami saya ditelepon disuruh pulang karena ada urusan penting." Maksudnya suami disuruh pulang oleh ibunya. Nah, yang saya tanyakan, apa saya tidak termasuk bagian dari keluarga suami ya? Dan mertua saya pun selalu membandingkan saya dengan mantan istri suami saya. Tapi suami saya juga nurut saja jika orang tuanya menyuruh menemui bekas mantannya. Apa hukumnya perilaku suami lebih mementingkan ibu, tapi tidak melihat bagaimana perasaan saya waktu itu? Mohon penjelasannya. Memang inilah salah satu indikator lelaki yang lemah ya. Mau nggak mau kita harus bilang lelaki yang lemah, bagaimana dia mencoba taat sama ibu tapi dia tidak bisa memberikan hak dari istrinya. Dan umumnya laki lemah ini, mohon maaf, tidak punya figur ayah di masa kecilnya, di mana figur ayah menentukan bagaimana kepemimpinan seseorang nanti di saat dia dewasa. Dia tidak pernah membenturkan kepentingan istri dan kepentingan ibunya. Bagi dia itu di bawah tanggung jawabnya. Dia bisa memberikan kebahagiaan buat ibunya tanpa menyepelekan istrinya. Dan disinilah seorang istri memahami, satu, memang menuntut suami berubah, sementara dia sendiri adalah korban dari pengasuhan yang dalam tanda kutip ya tidak tepat, membuat kita stres dan capek sendiri. Maka di sini yang harus kita coba upayakan bahwa lelaki yang lemah ini yang menurut kepada ibunya adalah aset dulu. Bahwa setidaknya dia adalah lelaki yang lembut dalam pengertian dia dekat kepada ibu, memberi garansi peka perasaannya. Tapi dia tidak kuasa untuk menolak permintaan ibunya. Apa yang kita lakukan? Jangan membenturkan diri dengan ibu. Jangan menjadikan mertua sebagai sebuah pesaing atau kompetitor. Sejatinya situasi ini kalau dibenturkan, kita akan terus berada dalam kondisi di mana kita akan terus berada dalam posisi yang merasa tertekan, nyaman. Karena kompetitor pada mertua tentu ini adalah situasi yang membuat suami tidak nyaman. Dia harus berada di posisi memilih, dan memilih dalam hal ini ibu dan istri ada sesuatu yang berat. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Jadikanlah mertua ini sebagai aset yang kita juga berusaha untuk mengambil dan memikat hatinya. Sejatinya mertua yang masih punya perasaan tidak nyaman dengan kita sebagai menantu hanya saja tidak menyadari betapa kita adalah sudah menjadi istri dari anaknya, dan kita pun berusaha untuk hormat. Pakai beberapa teknik ya, kalau kata orang Arab, al-ihsan yu'jizul insan. Kebaikan itu akan menaklukkan hati manusia. Dan kita bisa melakukan ini sebenarnya. Kenapa? Karena banyak kisah tentang ini. Adalah salah satu kisah yang disebutkan dalam sebuah kitab namanya Urainab, ya, salah satu sahabat wanita yang punya masalah dengan ibu mertuanya. Ya, dia rasa ibu mertuanya ini benar-benar galak, kasar, sehingga dia berniat, mohon maaf ya, punya pikiran buruk. Apa yang dia inginkan? Dia ingin membunuh ibu mertuanya. Dan itu ya, dia datangi salah satu tabib, sampai tabib ini memberikan solusi, memberikan sebuah ramuan yang dituangkan ke dalam minuman. Hanya saja kata tabibnya, kalau langsung diminumin mati, kamu jadi berkasus, langsung dicurigai. Maka aku berikan ramuan yang akan membunuh perlahan-lahan. Kau berikan minuman ini selama 2 bulan. Sanggup gak kau? Maka demi supaya melebas dari masalahnya, dia akhirnya menyanggupi. Tapi kata tabibnya, kalau kau memberikan tanpa perubahan sikapmu, tidak ada senyum, maka jadi masalah. Kalau itu, kau ubah sikapmu. Bagaimana kau senyum, bersikap baik? Maka Uraina pun mengikuti. Sampai dia bersikap baik, senyum, sampai sebulan setelah itu, tiba-tiba dengarlah dia percakapan antara ibu dan anak laki-lakinya. Dia bilang, subhanallah, masya Allah, betapa baiknya istrimu, mama sayang sama istrimu. Kalau begitu engkau perbaikilah hubungan dengan istrimu ya, mama tidak ingin kau menyakitinya. Kagetlah Urainab, dia pun menangis. Dia takut mertuanya benar-benar meninggal. Dia datang langsung ke tabibnya dan mohon, tolong ada penawar gak untuk obat bagi mertuaku. Akhirnya dia bilang, oh ya, kenapa? Karena aku hampir membunuhnya, ternyata dia baik sekali selama ini. Disitulah tabibnya mengatakan,
siapa ingin membunuhnya? Sesungguhnya yang aku berikan itu hanya minuman biasa. Ya, racun itu sejatinya ada dalam pikiran. Engkau sudah merasa mertuamu itu masalah, itu racun. Ku ingin kau merubah kebiasaan bersikap baik, senyum. Buktinya apa terjadi? Apa yang terjadi? Senyumlah yang terjadi mertuanya. Nah, ketika mertua itu baik sama kita, otomatis seorang lelaki, seorang suami yang lemah ini, dia pun akan mengikuti keinginan ibunya untuk membahagiakan kita. Pegang kata kuncinya, ya, rebutlah hati sang bunda alias ibu mertua, engkau akan mendapatkan anaknya, dan anaknya pun akan bisa memberikan kebaikan untuk istri. Ya, itulah mudah-mudahan bisa jadi manfaat. Next, ada pertanyaan berikutnya. Ada beberapa hal yang terjadi ketika suami berubah, dalam hal ini mementingkan orang lain. Satu, jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.